Selamat datang di SMP Sinkarolus Bengkulu. SMP Sinkarolus Bengkulu didirikan pada tanggal 1 Agustus 1954, dirintis oleh Suster Timote Van Bemmel. Sejak tanggal 1 Juli 2002, Yayasan Pendidikan Carolus Borromeus atau YPKB berada di bawah kepengurusan Yayasan Tarakanita yang berpusat di Jakarta dan memiliki 7 wilayah: Bengkulu, Lahat, Tangerang, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Surabaya. SMP Sinkarolus sebagai sekolah swasta terbaik di Bengkulu dan terletak di pusat kota Bengkulu, memiliki letak yang strategis dan mudah dijangkau oleh alat transportasi. Berada di tepian pantai, suasana lingkungan di SMP Sinkarolus Bengkulu tenang dan asri, sangat mendukung proses pembelajaran yang kondusif. SMP Sinkarolus memiliki visi bersama dengan Yayasan Tarakanita sebagai yayasan pendidikan Katolik yang dijiwai oleh semangat kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, bercita-cita menjadi penyelenggara karya pelayanan pendidikan, menekankan terbentuknya pribadi manusia yang cerdas, utuh, ambil bagian dalam misi pendidikan Gereja Katolik, mengupayakan agar di sekolah-sekolah keunggulan akademik sungguh dikejar dan kualitas pembelajaran serta pelatihan peserta didik senantiasa ditingkatkan, sehingga peserta didik terbentuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, kreatif, dan terampil. Berperan serta mengembangkan penegakan hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan, termasuk keadilan gender. Lakukan koordinasi dan menciptakan iklim yang kondusif di sekolah-sekolah yang dikelolanya, guna terselenggaranya proses pembelajaran, sehingga terbentuk manusia dengan kepribadian yang utuh, memiliki integritas diri. Mengupayakan agar di sekolah-sekolah diselenggarakan pendidikan tentang religiusitas dan pendidikan nilai, sikap jujur, adil, dan berwawasan kebangsaan. Mengupayakan agar sekolah-sekolah mengembangkan semangat persaudaraan sejati dalam masyarakat yang majemuk. Ikut serta dalam memperjuangkan, menegakkan keadilan, menciptakan perdamaian dunia, dan menjaga keutuhan ciptaan. Menciptakan iklim religius dan mengembangkan semangat kasih yang berbela rasa dalam seluruh proses pembelajaran. Memperhatikan, mengembangkan, dan memberdayakan para pendidik dan tenaga kependidikan agar karya pendidikan dapat terus berlangsung dan berkembang.
sama dengan universitas-universitas ternama. Kegiatan bakti sosial, kegiatan Jumat bersih, kegiatan literasi, gerakan 1000 sehari, berbagai macam ekskul dan klub mapel, kegiatan praktikum IPA di laboratorium. Kami siap menjadi tempat bertumbuh dan belajar serta mendampingi putra-putri kita untuk meraih cita-cita. Bila banyak masalah hidup, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubahku jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin
suara saya terdengar? Terdengar, Bu D. Terima kasih, Bu Eni. Selamat sore, Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita tunggu sebentar lagi. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, bisa merename namanya, nama Bapak Ibu, kemudian underscore nama anak dan kelasnya. Terima kasih.
Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nelly sebagai Kepala SMP Sin Carolus Bengkulu, Bapak Ibu guru beserta Bapak Ibu orang tua wali siswa peserta di kelas 7 dan siswa baru kelas 8 dan kelas 9. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada sore hari ini guna mengikuti kegiatan sosialisasi visi dan misi, serta informasi bidang kurikulum dan kesiswaan. Bapak Ibu yang terkasih, meski kegiatan kita laksanakan secara online, semoga tidak mengurangi harapan dan pesan penting dari kegiatan ini. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri selaku MC dan moderator pada kegiatan sore ini. Bapak Ibu, saya Ibu Diana Fitri, saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 8, D, dan 9. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi terlebih dahulu. Di situ sudah ada di link chat, sudah ada daftar hadir, dan kami mohon pula kepada Bapak Ibu untuk meng-rename nama seperti yang sudah disampaikan di kolom chat, nama orang tua, _ nama siswa. Bapak Ibu yang terkasih, kegiatan kita pada sore hari ini diawali dengan pembukaan. Selanjutnya adalah doa pembuka, lalu kata sambutan dari kepala sekolah, penjabaran materi, yang pertama mengenai visi dan misi sekolah, lalu informasi bidang kurikulum, dan informasi bidang kesiswaan. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab, lalu ada kesimpulan dan kata penutup dari kepala sekolah, serta doa penutup. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya pembacaan doa. Doa akan dipandu oleh Bu Susan. Kepada Bu Susan, disilakan. Apakah bisa mendengar suara saya, Bu Diana? Bisa, Bu Susan, silakan. Selamat sore, Bapak Ibu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa mengikuti sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena kami dapat berkumpul secara online sore ini di pertemuan sosialisasi tentang visi misi, kurikulum, dan kesiswaan. Semoga apa yang akan kami sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi siswa-siswi kami di SMP Sin Carolus ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon agar Engkau memberikan berkat dan perlindungan-Mu supaya kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar, terutama jaringan listrik dan internet yang kami gunakan sore ini. Inilah doa yang kami bawakan dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau akan mendengarkan doa-doa kami. Sin Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Susan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum memasuki kegiatan inti kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan dan simak sambutan dari Kepala SMP Sin Carolus Bengkulu, Mem Nelly. Sekaligus Mem Nelly akan memaparkan visi dan misi SMP Sin Carolus. Kepada Mem Nelly, disilakan. Baik, terima kasih Bu Diana. Selamat sore Bapak Ibu. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Selamat sore Mem, bisa Mem. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diana untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pengantar di dalam kegiatan kita
yaitu sosialisasi tentang visi misi, kurikulum dan tata tertib yang untuk di sekolah kita. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Begitu kira-kira tema kita pada sore hari ini. Pada kesempatan ini kami akan mensosialisasikan visi misi sekolah kita. Tujuannya adalah supaya kita tidak hanya sekedar mengenal, paham, hafal, tetapi bagaimana kita menjiwai visi misi itu supaya cita-cita yang menjadi tujuan kita yaitu tercapai untuk peserta didik kita. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja kita harus mengetahuinya secara mendalam dan terlebih-lebih setelah mengetahuinya kita harus saling memberikan support supaya cita-cita kita itu tercapai. Bagaimana nanti output dari anak-anak kita setelah tamat dari SMP Singkarolus. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana pendampingan belajar yang baik itu yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah dan kami Bapak Ibu guru di sekolah melalui pengenalan kurikulum. Nah, tentu saja semuanya itu akan tercapai dengan kita mematuhi aturan-aturan atau rambu-rambu yang sudah kita siapkan untuk anak-anak kita, peserta didik kita. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi aturan dibuat untuk kita sama-sama mematuhinya. Karena dengan adanya aturan sekolah, ini adalah salah satu cara kita untuk mencapai tujuan atau cita-cita kita. Nah, maka kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu guru di sekolah, Bapak Ibu guru dan orang tua membangun kerjasama yang baik. Bapak Ibu guru di sekolah sangat terbuka dengan kritik, saran, dan masukan, tetapi dengan cara yang elegan. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Sekarang ini sudah zamannya canggih, yaitu dengan menggunakan media sosial. Nah, apabila ada mungkin pelayanan kami yang tidak memuaskan, nah sebaiknya Bapak Ibu tidak menulis, bukan sebaiknya, memang tidak seharusnya menulis di media sosial, tetapi karena niat kita baik, yaitu kritik saran yang baik, maka langsung saja disampaikan, baik itu secara japri atau ketemu kami Bapak Ibu guru langsung di sekolah. Nah, dengan komunikasi yang baik, budaya keterbukaan, kita akan menghindari kesalahpahaman karena bahasa lisan dan bahasa tulis itu kadang orang menangkap dengan makna yang berbeda. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita saling membangun keterbukaan supaya apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu cita-cita SMP Singkarolus untuk anak-anak kita, itu dapat tercapai. Dan hari ini juga saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang sudah menitipkan putra-putrinya untuk kita dampingi bersama, baik itu pendampingan secara akademik maupun secara karakter. Terima kasih. Selamat sore, Tuhan berkati. Saya akan memulai dengan sesi saya. Begitu ya Bu Diana, langsung? Iya, Mem, langsung ke visi dan misi. Oke, baik. Silakan Pak Yuda untuk share screen. Ya, visi dan misi. Nah, visi itu secara singkat kita menyebutkan sebagai cita-cita. Apa sih cita-cita SMP Singkarolus? Cita-citanya yaitu menjadi penyelenggara karya pelayanan pendidikan yang menekankan terbentuknya manusia yang cerdas dan berbela rasa. Terbentuknya pribadi manusia yang cerdas dan berbela rasa. Atau secara singkat, tempat edukasi generasi cerdas berintegritas. Berintegritas itu seperti apa Bapak Ibu? Yaitu mempunyai karakter CC5 yang merupakan kekasan dari sekolah Tarakanita. Nah, ketika penilaian sekolah beberapa minggu yang lalu, saya ditanya oleh asesor, apakah cita-cita ini tidak berubah? Bu Nelly, katanya saya menjawab dengan tegas, iya.
bahwa cita-cita kami tidak berubah, yaitu membentuk pribadi yang cerdas dan berintegritas. Hanya saja yang berubah adalah bagaimana kami menyusun program setiap tahunnya agar pribadi yang cerdas dan berintegritas itu menjadi nyata. Ya, slogan untuk SMP Carolus yaitu Carolus itu pasti. Berarti kami memberikan kepastian kepada peserta didik yang bersekolah di tempat kita untuk kami dampingi, baik itu secara akademik maupun karakternya. Bagaimana untuk mencapai cita-cita tersebut? Karena kita berkarya di dunia pendidikan, tentu saja kita ambil bagian dalam misi pendidikan Gereja Katolik. Kemudian mengupayakan sungguh keunggulan akademik itu sungguh dikejar dengan memperhatikan kualitas pembelajaran, pelatihan peserta didik senantiasa ditingkatkan sehingga peserta didik terbentuk menjadi pribadi cerdas, mandiri, kreatif, dan terampil. Kami sungguh mendampingi Bapak Ibu bagaimana perkembangan peserta didik kita. Kita mengupayakan memberikan pelayanan pembelajaran yang bermutu, yaitu dengan model pembelajaran flipped classroom, di mana peserta didik kita sudah kita sampaikan apa yang akan dipelajari besok harinya melalui Google Classroom. Kemudian di sekolah kita melakukan pendampingan, baik itu secara klasikal maupun individual, sehingga anak-anak kita sungguh berkembang. Memang berkembangnya tidak sama Bapak Ibu, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang butuh waktu lebih sedikit lama. Tetapi itu tidak mengapa. Yang penting anak-anak punya niat dan daya juang yang tinggi untuk mengejar keunggulan akademik. Kemudian berperan serta mengembangkan penegakan hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan termasuk gender. Kita tidak membedakan tidak memberikan perlakuan yang berbeda untuk anak-anak kita, terutama dalam hal ini adalah gender. Bahwa kita memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak-anak kita untuk berkembang. Jadi tidak ada pembedaan, tidak ada kalau dia laki-laki, dia diutamakan karena laki-laki, atau kalau kemudian yang perempuan itu di nomor 2-kan atau kelas 2. Jadi kita berusaha memberikan pelayanan yang sama untuk anak-anak kita dengan tidak membedakan gender. Di semua punya kesempatan untuk berkembang, semua punya kesempatan untuk didampingi dengan secara adil dan sama. Kemudian yang keempat, melakukan koordinasi dengan menciptakan iklim yang kondusif di sekolah yang dikelolanya guna terselenggaranya proses pembelajaran sehingga terbentuk manusia dengan kepribadian utuh atau mempunyai integritas. Kita di sekolah berusaha mengembangkan pembelajaran yang nyaman, yang aman bagi peserta didik, termasuk juga lingkungan sekolah dengan iklim yang kondusif di sekolah, baik itu sarana, prasarana, ini akan menunjang proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tentu saja menghasilkan hal-hal yang kita inginkan, yaitu peserta didik kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman, termasuk juga kita berusaha anak-anak untuk tidak terjadinya bullying. Kita mengkampanyekan bahwa sekolah kita anti bullying, maka apapun ada persoalan yang ada di sekolah, kita berusaha untuk menyelesaikannya secara bijak, termasuk juga kami mohon dukungan orang tua apabila anaknya ada kesulitan atau ada masalah dengan teman yang mungkin tidak terpecahkan, bisa Bapak Ibu sampaikan kepada kita yang ada di sekolah supaya kita sungguh-sungguh menciptakan iklim yang kondusif sehingga ya permusuhan, perselisihan itu dapat diselesaikan dengan baik sehingga anak-anak kita merasa aman dan nyaman dalam belajar. Kemudian
mengupayakan agar di sekolah diselenggarakan pendidikan tentang religiusitas dan pendidikan nilai, yaitu sikap jujur, adil, dan berwawasan kebangsaan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui dan juga mungkin Bapak Ibu boleh ceritakan kepada di luar sana bahwa di sekolah SMP itu tidak menyelenggarakan pembelajaran pendidikan agama Katolik, tetapi pendidikan religiusitas atau budi pekerti. Nah, untuk anak-anak yang Katolik sendiri, yaitu dilaksanakan pembelajaran setiap hari Jumat setelah pelajaran intrakurikuler selesai dilaksanakan. Jadi kalau ada rumor bahwa sekolahnya akan mengkatolikan seseorang, tidak Bapak Ibu, kita menjunjung tinggi nilai community, kebersamaan. Jadi semua peserta didik belajar pendidikan religiusitas dan khusus yang Katolik diberikan pembelajaran agama Katolik hari Jumat setelah pembelajaran selesai. Kemudian menanamkan sikap jujur, adil, dan berwawasan kebangsaan. Kalau kita lihat bahwa sekolah kita adalah gambaran Indonesia. Nah, semua religion ada di sekolah kita. Ada siswa yang beragama Hindu, ada yang Buddha juga ada, yang Muslim juga lumayan banyak, yang Kristen dan Katolik juga. Tapi bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan religiusitas sehingga semua peserta didik diajarkan untuk mempunyai wawasan kebangsaan, tidak membedakan satu sama lain, bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Jadi bisa dicontoh, bisa juga Bapak Ibu ceritakan di luar sana bahwa sekolah kita itu tidak menjadi satu denominasi, tetapi baik itu suku, latar belakang, dan religion juga berbeda. Tetapi kita mencerminkan Indonesia, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemudian bersikap jujur dan adil. Satu membanggakan bahwa anak-anak kita ketika mereka contoh sederhana menemukan uang, mereka tidak mau mengambil uang itu, tetapi dilaporkan kepada Bapak Ibu guru yang piket atau guru yang ada di kantor, kemudian diberikan uangnya dan diumumkan siapa yang kehilangan uang atau kehilangan alat-alat tulis, contohnya seperti itu. Tapi sayangnya Bapak Ibu, anak-anak kita ini kalau kehilangan nggak merasa kehilangan. Nah, jangan-jangan uang sakunya lebih banyak ini daripada Bapak Ibu gurunya ya. Sehingga ketika diumumkan siapa yang ditemukan uang sejumlah sekian, bagi yang merasa kehilangan silakan menghubungi Bapak atau Ibu siapa atau di TU. Tapi yang sering terjadi adalah uang itu tidak pernah diambil, jadi masuk ke kas sosial. Kemudian yang keenam juga masih ada hubungannya tadi dengan yang nomor 5 tentang wawasan kebangsaan, yaitu mengembangkan semangat persaudaraan sejati dalam masyarakat majemuk. Kita tidak ada penyekatan, kalau suku A harus gabung sama suku A, suku B gabung sama suku B, suku C gabung sama suku C. Tidak seperti itu, tetapi kita adalah satu kesatuan, yaitu kita adalah Carolus, kita adalah Tarakanita. Jadi bisa Bapak Ibu boleh tanya kepada anak-anaknya, di kelasmu bagaimana latar belakangnya? Pasti jawabnya berbeda-beda latar belakang. Karena ketika membagi kelas pun, kami Bapak Ibu guru berusaha bahwa setiap kelas mempunyai komposisi yang sama. Tujuannya tadi yaitu untuk menciptakan persaudaraan, membangun kebersamaan, walaupun kita dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian ikut serta dalam memperjuangkan keadilan, menciptakan perdamaian, dan menjaga keutuhan ciptaan. Atau secara singkat kita sebut dengan nilai KPKC. Nah, kalau ibu-ibu, terutama ini ibu-ibu ya, pasti memperhatikan salah satu gerakan kita, yaitu BBM, anak membawa botol minum sendiri. Ini ada tujuannya Bapak Ibu. Di samping juga kita menghemat
kalau harus beli air dalam kemasan, tetapi juga kita menjaga keutuhan ciptaan, yaitu dengan mengurangi sampah plastik. Nah, dengan kita membawa botol minum sendiri, kemudian anak-anak juga membawa bekal di rumah, ini salah satu upaya kita dalam menjaga keutuhan ciptaan. Kemudian hal-hal kecil lainnya yaitu kita membudayakan pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Ini tujuannya adalah untuk menegakkan perdamaian, keadilan, dan menjaga keutuhan ciptaan melalui pendidikan karakter Tarakanita. Kemudian menciptakan iklim religius dan mengembangkan semangat berbela rasa dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Saya ulangi lagi. Yang ke-8, menciptakan iklim religius dan mengembangkan semangat kasih yang berbela rasa dalam seluruh proses pembelajaran. Ya. Mengembangkan semangat iklim religius, bahwa setiap peserta didik wajib mengembangkan imannya. Yang Katolik harus semakin Katolik, yang Kristen harus semakin Kristen, yang Muslim harus semakin Muslim, yang Hindu, Buddha, dan Konghucu wajib mengembangkan semangat kasih, yaitu harus semakin religius. Ya, Bapak Ibu boleh cek di anak-anak. Berarti setiap minggu guru religiusitas, mata pelajaran religiusitas meminta anak-anak kita untuk membuat buku laporan ibadah. Nah, kalau mereka belum buat, Bapak Ibu tanyakan, mana buku laporan ibadah? Karena buku laporan ibadah itu harus ditandatangani oleh orang tua. Misalnya, si A, sholat subuh, kemudian sholat maghrib yang pastinya ada di rumah. Itu wajib mereka laksanakan dan ditandatangani orang tua. Pun begitu juga yang Nasrani, baca Alkitab, doa bersama, itu wajib juga ditandatangani oleh orang tua, buku laporan ibadahnya. Nanti bisa Bapak Ibu cek. Nah, ini tujuannya adalah untuk kita menciptakan iklim religius, mengembangkan semangat kasih yang berbela rasa. Kemudian untuk mengembangkan semangat bela rasa, kita ada gerakan kotak kaca, di mana anak-anak bisa berbagi kasihnya, berbagi berkatnya, berbagi rezekinya dengan gerakan 1000 sehari. Nah, tujuan gerakan ini adalah untuk mengembangkan semangat bela rasa kepada saudara dan teman-teman yang membutuhkan. Nah, puji Tuhan, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah berpartisipasi melalui anak-anak untuk berbagi kasih gerakan 1000 untuk membantu teman-temannya yang membutuhkan. Ternyata 1000 itu kalau dikumpulkan 1 bulan nominalnya bisa mencapai 1 juta atau 1.500.000 bahkan lebih. Nah, tujuannya adalah untuk semakin memupuk semangat bela rasa dengan memberikan kepedulian kepada sesama kita. Nah, kami juga Bapak Ibu yang ada di rumah, guru-guru juga mengembangkan kemampuan kami untuk mendampingi peserta didik supaya kita punya modal untuk mencapai visi misi tadi, yaitu edukasi generasi cerdas berintegritas, yaitu memberdayakan para pendidik dan tenaga kependidikan agar karya pendidikan dapat berlangsung dan berkembang. Kami juga tidak mau ketinggalan dengan anak-anak kita supaya kami bisa menjadi guru yang berkembang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, kami Bapak Ibu guru membekali diri dengan berbagai keterampilan, yaitu setiap hari Sabtu, minggu kedua Bapak Ibu guru belajar dari jam 7:30 sampai jam 12 siang. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi kami supaya
anak-anak dapat belajar dengan baik. Kami pun juga membekali diri dengan berbagai macam keterampilan. Nah, karakter yang ingin kita capai untuk peserta didik kita yaitu nilai CC 5+. Ada C yang besar itu yaitu compassion, ya, nilai bela rasa terhadap sesama yang membutuhkan perhatian, yaitu orang yang tersisih, miskin dan menderita. Miskin di sini tidak hanya miskin secara jasmaninya saja, tetapi miskin yang lainnya. Misalnya miskin perhatian. Nah, Bapak Ibu guru memperhatikan, memberikan laporan bagaimana perkembangan karakter peserta didiknya. Kami ada rapat akademik dan rapat non akademik untuk membicarakan perkembangan baik itu akademik maupun karakter peserta didik kita. Kemudian nilai celebration, yaitu nilai ungkapan syukur. Kita mengajari anak-anak untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun di dalam kehidupan. Jadi diajari dengan hal-hal yang kecil. Bersyukur punya teman yang ada di sekeliling kita. Teman bisa menjadi berkat juga bagi kita, karena dari teman kita juga bisa belajar banyak hal. Kemudian kompetens, yaitu berkomitmen untuk selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Kemudian C yang berikutnya yaitu conviction. Ini bahasa Inggris Bapak Ibu. Conviction itu adalah daya juang, ya, bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita untuk tidak gampang menyerah. Ya, modal kita itu tidak gampang menyerah. Nilai itu adalah bonus ketika kita tidak gampang menyerah, kita mendapatkan seperti yang kita harapkan, itu akan semakin memupuk anak-anak kita untuk mampu bersaing ketika mereka sudah terjun di dunia kerja ataupun melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian creativity, ya, kreativitas, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk berkreativitas melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian community itu membangun semangat persaudaraan sejati. Kemudian nilai berikutnya yaitu kejujuran, disiplin, dan KPKC yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, itu adalah cara kita di sekolah untuk mendampingi putra-putri kita agar mereka sungguh menjadi cerdas dan berintegritas. Itu saja yang saya sampaikan untuk visi misi. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya jika ada yang kurang jelas. Terima kasih. Thank you. Matur nuwun. Mauliati godang. Atur nuhun. Sie. Selamat sore. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Bu. Mantap. Amin. Selamat sore. Lengkap sekali ya Dan Meli menyampaikan salam penutupnya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, untuk lebih jelasnya atau misalnya Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chatnya. Kita akan lanjutkan lagi dengan narasumber yang kedua, pemateri kedua berkaitan dengan bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Pak Renar selaku Wakil Bidang Kurikulum. Kepada Pak Renar, silakan. Baik, terima kasih Bu Diana. Apakah suara saya kedengaran Bu Diana? Kedengaran Pak, mantap. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu, orang tua ataupun wali dari peserta didik kelas 7 maupun kelas 8-9 yang merupakan siswa mutasi atau pindahan. Terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua adalah informasi dari bidang kurikulum. Sebelum saya menyampaikan informasi tersebut, perkenalkan sebelumnya, nama saya Bapak Ibu adalah Rainer Vincentius Sitorus. Saya kebetulan dipercaya untuk membantu Ibu Kepala Sekolah di bidang kurikulum
dan juga saya mengajar matematika untuk kelas 7. Bila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat Bapak Ibu. Baik, saya izin untuk menampilkan materi yang ingin saya sampaikan. Apakah sudah kelihatan Bu Diana yang slide-nya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Materi kedua adalah bidang kurikulum yang ada di SMP SIN Karolus, Bapak Ibu. Sebagai informasi Bapak Ibu, di tahun ini untuk anak kita kelas 7 berbeda kurikulum yang digunakan dengan anak kita yang di kelas 8 dan 9. Mulai tahun ini implementasi dari kurikulum Merdeka kita sudah laksanakan, dan di tahun-tahun akan datang sedikit demi sedikit kelas 8 9 juga akan menggunakannya. Tetapi di tahun ini baru kelas 7 yang menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 8 dan kelas 9 saat ini masih menggunakan kurikulum 2013. Itu informasi yang pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Selanjutnya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di sekolah kita ada 11 mata pelajaran, mulai dari religiusitas sampai TIK, lalu ada tambahan materi. Yang pertama ada pendampingan dari bimbingan konseling, lalu juga ada jam pendidikan karakter Tarakanita, lalu juga khusus kelas 7 ada P5 yaitu penguatan profil Pancasila, dan tentunya ada jam perwalian yang bergantian dengan jam upacara. Untuk mulok Bapak Ibu sedikit berbeda, di kelas 7 adalah tentang tata boga, mengangkat tentang nilai-nilai kearifan lokal yaitu masakan khas Bengkulu. Sedangkan di kelas 8-9 muatan lokalnya adalah ke seni prakarya. Itu terkait dengan mata pelajaran yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Sedangkan struktur kurikulumnya juga sedikit berbeda dengan yang ada di kelas 7 maupun ada yang di kelas 8-9. Karena dengan bertambahnya salah satu mata pelajaran yaitu tentang P5, maka ada sedikit perubahan-perubahan di beberapa mata pelajaran mengikuti struktur kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Satu minggu kita ada 39 jam yang dibagi menjadi 5 hari ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk kegiatan belajar mengajar kita yang ada di sekolah kita SMP SIN Karolus, kita berusaha KBM itu berbasis dengan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Makanya di hampir setiap hari, di hari Selasa, Rabu, Kamis, kita berusaha untuk membiasakan anak-anak atau peserta didik. Kita berikan jam pagi yaitu literasi, di mana anak-anak diajak kembali untuk membiasakan diri membaca buku. Karena dengan membaca merupakan pintu dari jendela ilmu, menambah wawasan, baik itu buku yang memang untuk novel ataupun buku bacaan yang lainnya. Lalu KBM ini akan terimplementasi juga pada asesmen nasional, akan terlihat pada asesmen nasional berbasis kompetensi atau ANBK yang sebentar lagi akan dilaksanakan di bulan ini. Juga akan juga berakhir di AKM kelas yang akan dilaksanakan setiap semester 1 kali. Dan juga kegiatan KBM ini yang berbasiskan literasi, numerasi, dan karakter ini akan kita tampilkan juga
di pembelajaran dan penilaian-penilaian yang dilaksanakan oleh setiap mapel, di mana soal-soal akan diberikan bertingkat dan juga akan dimasukkan soal-soal high order thinking, di mana anak-anak diminta atau diharapkan dapat berpikir tingkat tinggi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu juga untuk mendukungnya kegiatan ini juga kita juga ada jam PKT, merupakan salah satu bentuk intervensi pembelajaran karakter tarakanita untuk meningkatkan nilai-nilai ketarakanitaan atau meningkatkan karakter-karakter dari peserta didik kita. Lalu juga tentunya program pemerintah, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita singkat sebagai P5, merupakan wadah peserta didik dalam menunjukkan atau menampilkan nilai-nilai kenasionalan dan ataupun karakter-karakter yang akan kita tingkatkan. Bapak Ibu, untuk mendukung kegiatan berbasis kompetensi literasi, numerasi, dan karakter ini tentunya diharapkan kemandirian belajar dari setiap peserta didik memang betul-betul kita butuhkan. Tidak hanya mengandalkan dari Bapak Ibu guru ilmu yang diberikan, tetapi bagaimana anak-anak diharapkan mampu atau mandiri dalam mencari ilmu itu sendiri, sehingga saat KBM anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu dari guru, tetapi bisa mencari ilmu dari tempat lain. Saat ini zaman sekarang sudah cukup canggih, banyak aplikasi atau banyak website yang bisa dipakai untuk menambah wawasan atau mendapatkan ilmu. Selain itu juga dalam pembelajaran kita juga menggunakan implementasi dari flipped classroom, Bapak Ibu, di mana kita juga akan menggunakan 3 model pembelajaran yang dipraktekkan dalam setiap mata pelajaran. Ada PJBL, ada PBL, ada RBL, Project Based Learning, Problem Based Learning, maupun Research Based Learning. Nah, salah satunya nanti adalah dapat dilakukan di pembelajaran kolaborasi. Kalau anak kelas 8-9 sudah merasakan bagaimana pembelajaran kolaborasi, nanti kelas 7 perdana akan merasakan bagaimana pembelajaran kolaborasi tersebut. Kita juga Bapak Ibu dalam pembelajaran juga saat ini tidak akan berjalan mundur. Selama masa pandemi kita berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita sudah mencapai tahap itu, maka sebagiannya kita juga mempertahankan apa yang sudah kita pelajari demi kebaikan atau demi kemajuan, yaitu menggunakan platform yang mendukung pembelajaran. Saat ini yang umumnya dipakai Bapak Ibu guru dalam pembelajaran adalah menggunakan platform Classroom sebagai wadah Bapak Ibu menyampaikan materi dan juga mengumpulkan penugasan dan penilaian-penilaian. Karena Google Classroom ini Bapak Ibu bisa dipadukan dengan berbagai macam aplikasi seperti Quizzes dan lain-lain, sehingga cukup membantu Bapak Ibu guru. Memang di zaman sekarang memang kita berusaha untuk mengikuti perkembangan digital, sehingga anak-anak nanti tidak terkejut bila nanti sudah lepas dari SMP. Bapak Ibu, untuk kriteria pada kurikulum 2013 tentunya bagi anak-anak yang sudah masih kelas 8 dan 9 akan menggunakan kriteria sebagai berikut, yaitu menggunakan KKM sebagai standar ketuntasan, di mana ada predikat A, B, C, D dengan interval nilai. Nanti akan bisa diperhatikan di rapotnya masing-masing. Ini untuk kurikulum 2013 Bapak Ibu. Tetapi untuk kita sama-sama ketahui bersama Bapak Ibu, terkhususnya untuk kelas 7, ada perubahan dalam hal ini terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, KKM yang tadinya digunakan di 2013 sebagai titik tercapaian tujuan pembelajaran atau ketuntasan, di kurikulum Merdeka tidak dipakai Bapak Ibu. Jadi jangan heran nanti bila di rapotnya
anak kelas 7 atau di rapotnya yang menggunakan kurikulum merdeka tidak ada tercantum yang namanya KKM. Karena di kurikulum merdeka ini untuk sama-sama kita ketahui bahwa untuk mengetahui apakah peserta didik telah tercapai atau mencapai tujuan pembelajaran akan terlihat dari apakah tercapainya indikator tujuan pembelajaran tersebut. Nah, untuk melihat apakah indikator dalam pembelajaran itu tercapai, maka ada beberapa cara. Salah satunya dengan deskripsi, lalu ada juga dengan tabel, dan ada juga dengan interval. Di mana yang kita pakai, Bapak Ibu, akan disampaikan kepada anak-anak bagaimana bagaimana menyampaikan hasil dari rapot tersebut. Jadi di kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, KKM tidak kita pakai lagi. Nah, jadi bisa saja di setiap mata pelajaran standar tercapainya tujuan pembelajaran pasti berbeda-beda. Bahkan di antar bab pembelajaran juga pasti berbeda-beda. Jadi bisa saja nilai 75 di mata pelajaran tertentu sudah tercapai tujuan pembelajaran, tetapi di pelajaran lain mungkin belum. Jadi benar-benar harus diperhatikan deskripsi yang ada pada rapot pembelajaran atau rapot nanti di setiap semesternya, Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi, ada 3 cara dalam menyampaikan hasil pembelajaran, yaitu dengan deskripsi, lalu dengan rubrik, dengan skala interval. Untuk konsep rapot sekarang kita mengikuti yang sudah diberikan oleh Divisi Pendidikan Yayasan Tarakanita dalam bentuk deskripsi. Nanti juga Bapak Ibu bisa perhatikan saat nanti di pembagian rapot di semesternya. Lalu untuk program-program kurikulum, Bapak Ibu, di kelas 7, 8, 9 pada umumnya sama, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, lalu juga ada untuk anak kelas 7 kemarin ada tes kemampuan dasar, lalu ada matrikulasi, lalu ada tambahan pelajaran yang akan kita berikan setelah PTS nanti, di mana tambahan pelajaran ini diberikan secara mandiri oleh guru kepada peserta didik secara pribadi. Jadi nanti mohon kesediaannya dari Bapak Ibu bila suatu saat anaknya nanti diminta untuk ulangnya lebih lama daripada yang lain, nanti Bapak Ibu guru mungkin ada pendampingan khusus kepada anak tersebut. Mungkin ada materi yang masih belum tercapai dan perlu didampingi. Jadi mohon kesediaannya bila memang harus anak tersebut harus pulang lebih lama. Lalu juga ada perbaikan nilai atau remedial di setiap ujiannya dan juga ada pengayaan. Untuk kelas 8-9 nanti juga ada simulasi, kemarin juga ada tryout untuk persiapan ANBK, lalu nanti ada gladi bersih ANBK, lalu juga ada pelaksanaan ANBK. Lalu kelas 9 nanti ada tambahannya, ada ujian praktik dan ujian sekolah. Itu beberapa program kurikulum yang sudah terprogram di sekolah kita. Kemarin sudah terlaksana Bapak Ibu hasil tes kemampuan dasar yang digunakan, plus juga input dari rapot, sehingga digunakan untuk jadwal matrikulasi beberapa anak. Memang belum bisa maksimal oleh karena banyak hal. Nanti kita akan dampingi bersama, baik itu Bapak Ibu guru maupun orang tua, mohon bantuan dan motivasinya kepada anak-anak terkait dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Seperti yang kami sampaikan Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita menggunakan banyak aplikasi, jadi mohon maaf bila memang HP anak mungkin agak berat, karena terlalu banyak aplikasi yang dipakai seperti Classroom, lalu ada Google Meet atau Zoom, tentunya ada YouTube, ada grup WA, dan juga lain-lain. Tentunya aplikasi-aplikasi ini sangat bermanfaat untuk menunjang pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nanti juga ada penilaian kolaborasi di setiap kelasnya. Setelah PTS kita akan laksanakan. Teknis pembelajaran kita menggunakan model blended learning, di mana kita menggunakan virtual classroom, ada masa sebelum, saat, dan sesudah. Jadi
dapat dijelaskan lebih lanjut lagi. Begitu Bapak Ibu sedikit penjelasan dari bidang kurikulum. Mohon maaf bila sebelumnya informasi yang kami sampaikan dianggap kurang lengkap. Nanti bila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di chat ataupun bisa nanti melalui moderator atau MC Bu Diana Fitri. Bila nanti ada informasi yang belum bisa kami jawab secara langsung, nanti kami akan sampaikan di kemudian hari. Demikian Bu Diana, mohon maaf bila sedikit lama. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Diana. Baik, terima kasih Pak Renner selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum atas pemaparannya. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingatkan lagi untuk yang belum mengisi absen, link absennya sudah ada di kolom chat, Bapak Ibu bisa mengisi absen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, masih ada satu lagi pemaparan dari Pak Yuda. Bapak Ibu masih semangat di jam-jam ngantuk saat ini, mungkin lelah, capek. Saya harap masih bisa tetap mendengarkan dan menyimak. Baik, kita tidak usah berlama-lama Bapak Ibu. Yang terakhir ada pemaparan dari Pak Yuda selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Pak Yuda disilakan. Suaranya Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu Diana atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Di kesempatan hari ini kita wajib bersyukur karena memang Tuhan menganugerahkan yang tak terhingga kepada kita semua sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan hingga sampai saat ini, hingga kita bisa berkumpul walaupun di masa new normal ini kita masih bisa berkumpul dalam Zoom meeting kali ini. Di dunia saat ini sudah berubah sangat dahsyat Bapak Ibu, di mana pandemi ini mempengaruhi hidup hajat orang banyak, ibaratnya seperti itu. Di mana kita bisa melihat banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia ini sangat cepat, termasuk anak-anak kita. Saya sering menjumpai Bapak Ibu yang kadang-kadang curhat, Pak, anak saya ini kerjaannya di rumah itu selama ini cuman main HP saja, main game saja. Nah, itu juga kami rasakan di sekolah ini. Bukan hanya Bapak Ibu guru di sekolah, kami juga ketika mendampingi anak-anak kami di rumah pun kami mengalami hal yang sama. Tetapi dengan zaman yang berubah ini kita juga harus bisa menyesuaikan diri untuk membuat anak kita menjadi lebih disiplin. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan tata tertib yang kita siapkan untuk anak-anak agar anak-anak bisa menjadi lebih disiplin, lebih tertib hingga nantinya bisa mencapai cita-cita yang diimpi-impikan hingga saat ini. Dalam pembuatan tata tertib ini, kami berpegang atas beberapa dasar, yaitu dari Undang-Undang 1945 dan Tata Tertib Sekolah Yayasan Tarakanita, serta berdasarkan pada visi dan misi lembaga. Sebagian besar, saya sudah mengirimkan file ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mencermati kembali apabila ada hal-hal yang sengaja memang saya lewatkan. Saya hanya akan menekankan pada kondisi-kondisi khusus yang sering terjadi pada anak-anak kita. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Kami tidak bisa bekerja mendampingi anak-anak hanya di sekolah saja. Tetap peran yang paling besar ini adalah orang tua di rumah. Bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk agar anak-anak kita ini sungguh menjadi pribadi yang baik. Itu cita-cita kita semua, Bapak Ibu. Nah, untuk pengenaan seragam anak-anak, untuk hari Senin dan Selasa, sebagai contoh gambarnya ada di layar,
di mana menggunakan hari Senin itu menggunakan topi jika upacara, dasi itu digunakan Senin dan Selasa, menggunakan ikat pinggang, dan kaos kaki tarakanita itu untuk hari Senin dan Selasa. Sedangkan untuk hari Rabu dan Kamis, anak-anak mengenakan seragam kotak-kotak tarakanita dengan kaos kaki boleh berlogo tarakanita ataupun putih polos dengan tinggi setara dengan tinggi kaos kaki yang berlogo tarakanita. Untuk hari Senin dan Selasa, anak-anak wajib mengenakan sepatu berwarna hitam, paling tidak berwarna hitam sebanyak 90%. Karena saat ini mungkin sedikit kesulitan mencari sepatu yang hitam polos, maka kami memperbolehkan anak-anak menggunakan sepatu hitam list yang ada di bawah itu berwarna putih, tetapi tidak melebihi dari 10% untuk list yang berwarna putih. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis, untuk sepatu, anak-anak boleh mengenakan sepatu yang bebas, tetapi dengan catatan bukan sepatu futsal maupun sepatu balet untuk anak perempuan. Dan kita mempunyai program cinta kepada daerah sekitar, maka di hari Kamis, minggu keempat, setiap bulannya kita mengenakan seragam atau baju batik basure. Untuk hari Jumat, mengenakan batik tarakanita dengan rok atau celana berwarna krem. Untuk potongan rambut, kami mengharapkan kita bisa melihat anak-anak agar tampilannya ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya, tertata rapi seperti contoh yang pada gambar di atas. Untuk gambar yang di bawah ini yang tidak disarankan Bapak Ibu. Jadi anak-anak diharapkan tidak memotong rambut seperti ini karena apa? Kesannya seperti anak Badung kalau membuat potongan rambut seperti ini atau dibuat bergaris di rambutnya itu sungguh tidak disarankan. Nah, kami mohon maaf Bapak Ibu apabila nanti suatu ketika ada anak-anak mungkin lupa memotong rambutnya sedikit agak panjang, akan kami beri teguran secara lisan sebanyak 3 kali. Seandainya masih tidak bisa atau tidak mendengarkan atau tidak dipotong setelah ditegur sebanyak 3 kali, maka kami akan membawa anak tersebut ke pangkas rambut terdekat agar dipotong menjadi lebih rapi. Kemudian untuk anak perempuan yang berambut panjang, kami mengharapkan anak-anak bisa mengikat rambutnya sehingga telinganya terlihat. Yang penting telinganya terlihat agar apa? Zaman sudah canggih ya Bapak Ibu, kami juga mengalami sering cerita-cerita bersama teman-teman dari sekolah lain, di mana anak-anak perempuan yang rambutnya tidak terikat, ketika gurunya menjelaskan, mereka tidak mendengarkan gurunya menjelaskan, melainkan mendengarkan musik sendiri. Jadi anak-anak yang perempuan kami harapkan bisa menampilkan telinganya. Kalau tidak dikoncet, boleh pakai bando. Itu untuk kerapian, maka jaket selama kegiatan pembelajaran berlangsung tidak diperkenankan untuk digunakan, kecuali dalam keadaan sakit. Nah, di situasi new normal ini, anak-anak yang mengalami sakit atau kurang enak badan, biasanya langsung kami arahkan untuk pulang dan dijemput oleh orang tua. Karena dikhawatirkan bisa apabila terkena flu ataupun yang saat ini sedang merebak itu adalah flu dan sakit mata ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak yang terkena penyakit tersebut kami arahkan untuk belajar di rumah, kemudian ditunggu sampai sembuh dulu baru bisa masuk ke sekolah karena dikhawatirkan bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain. Kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Sekolah kita ini mulai kegiatan pembelajaran itu pada pukul 7 tepat. Jadi anak-anak diharapkan, kami mengharapkan Bapak Ibu bisa mengantarkan anak-anak ke sekolah ini minimal
ya 10 menit sebelum mulai pembelajaran lah. Sehingga tidak merasa terburu-buru ketika berada di sekolah. Suasana hati yang terburu-buru ini tentu membuat situasi pembelajaran itu tidak menjadi fokus, ya, anak-anak fokusnya menjadi kurang karena membutuhkan waktu untuk menata hati sebelum mempersiapkan pembelajaran. Untuk informasi Bapak Ibu bahwa di sekolah kami itu diselenggarakan kegiatan literasi dan refleksi. Kegiatan literasi ini adalah kegiatan budaya membaca yang dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Kamis, di mana anak-anak diwajibkan untuk membaca buku apa saja kecuali buku misteri dan buku yang tidak menunjang, ya. Boleh buku cerita apa saja untuk mereka baca dan mereka tuliskan inti dari apa yang mereka baca, sehingga mereka terbiasa untuk membaca dan memahami isi bacaan yang sebagai bekal dalam kegiatan literasi yang ada di asesmen nasional, ya Bapak Ibu. Kemudian di akhir pembelajaran kami selalu mengarahkan anak-anak untuk mengisi buku refleksi. Tujuannya sangat jelas Bapak Ibu. Buku refleksi ini ditujukan untuk perbaikan diri sendiri anak-anak tersebut, apakah sudah memahami suatu kegiatan pembelajaran atau belum. Kami minta anak-anak untuk menceritakan dengan jujur, apakah ada kesalahan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu gurunya mungkin menjelaskan terlalu cepat, atau ada hal-hal yang mungkin mengganjal di hati. Pada saat akhir pembelajaran sekitar waktu 20 menit kami meminta anak-anak untuk menuliskan tersebut, sehingga bisa ditindaklanjuti, disampaikan kepada guru-guru seandainya Bapak Ibu gurunya mengalami atau memberikan materi itu sungguh sangat cepat ataupun yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak, sehingga proses pembelajaran berikutnya bisa berlangsung lebih baik lagi. Ini manfaat dari refleksi selain untuk memperbaiki diri sendiri, juga sebagai sarana evaluasi bagi kami. Adapun beberapa larangan yang perlu saya tekankan karena beberapa waktu yang lalu kami mohon maaf melakukan razia kepada peserta didik tanpa sepengetahuan Bapak Ibu orang tua murid maupun anak-anak. Karena apa? Karena ada indikasi bahwa kekhawatiran kami bahwa anak-anak ini membawa sesuatu yang tidak baik, karena ada beberapa dijumpai oleh beberapa anak-anak, di mana anak-anak dimohon untuk tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan. Kalau anak-anak perempuan cukup menggunakan anting saja, dan anting itu yang simpel saja, ya Bapak Ibu. Nggak usah pakai yang riasan yang berlebihan, mengecat kuku, memelihara kuku, bertato, atau bagi anak laki-laki bertindih itu sangat tidak boleh. Kemudian membuat seragam khusus kelas kami tidak menyarankan itu, bahkan kami larang anak-anak membuat seragam ataupun aksesoris kelas lainnya. Kemudian mengenakan seragam yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, mengenakan jaket tidak dalam keadaan sakit, kemudian rambut yang dicat selain warna hitam itu tidak kami perkenankan, kemudian mengenakan ikat pinggang tidak sesuai dengan model. Model yang seragam adalah model seperti model kulit, ya Bapak Ibu, yang ada di pasaran yang dijual yang kulit polos. Kemudian kami juga beberapa kali mendapati anak-anak membawa motor sendiri baik di luar sekolah, ya, membawa motor sendiri, ataupun bahkan ada anak SMP yang sudah berani membawa mobil sendiri. Nah, ini kami juga mohon bantuan Bapak Ibu untuk bekerja sama dalam hal ini, karena keselamatan anak-anak ini adalah hal yang paling utama. Kemudian kami mengharapkan Bapak Ibu juga tidak memberikan uang jajan yang berlebih, karena dikhawatirkan kalau hilang, kalau jatuh, ataupun menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang lain sehingga menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana, maka kami sarankan Bapak Ibu untuk memberikan uang jajan secukupnya. Saya rasa 20.000 ini sangat cukup untuk belanja di kantin, karena kantin sekarang sudah mulai buka, di mana harga makanan berat berupa bakso, nasi, dan lain sebagainya itu hanya 6.000, kemudian masih ada sisa banyak. Untuk 2 kali makan 12.000 masih ada sisa 8.000. Dan kami mohon maaf, kami selalu melarang anak-anak untuk
membawa botol atau kemasan makanan dari luar. Jadi kalau ada anak-anak ketika berganti jam pulang ke jam ekskul, ada beberapa anak-anak yang membeli jajanan es seperti air mineral, kemudian es menggunakan cup, itu akan kami tegur dan kami larang masuk ke dalam sekolah, atau bungkusnya itu harus dibuang atau dikembalikan kepada yang penjual. Maka kami sarankan anak-anak ketika membeli es untuk membawa botol minumnya sendiri. Karena sesuai dengan visi dan misi yang setelah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kemudian kami melarang anak-anak untuk berjualan di sekolah, kemudian membawa tip X karena dikhawatirkan bisa membuat vandalisme atau coret-coretan yang tentunya akan merusak keindahan. Kemudian Mister Besi juga kami larang karena sangat berbahaya, beberapa kasus terjadi pemukulan terhadap temannya ataupun bisa merusak meja. Anak-anak sering iseng ngikir-ngikir meja. Membawa, mengedarkan, menyimpan, memakai atau menghisap rokok, nafza ataupun senjata tajam, api ataupun yang lainnya yang berbau pornografi dan minuman keras yang tentu tidak layak untuk dibawa atau dikonsumsi oleh anak-anak usia SMP. Kami juga akan sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu terutama bagi anak-anak yang mungkin butuh perhatian lebih karena mereka kadang-kadang minta perhatian yang lebih, contohnya berani membawa rokok ke sekolah, maka tentu akan ada sanksi tegas bagi sekolah dan tentunya akan kami hubungi orang tuanya untuk datang ke sekolah untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu guru di SMP St. Carolus ini tidak boleh memberikan pelajaran tambahan di luar sekolah. Jadi kami beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu guru atau karyawan SMP St. Carolus ini hanya boleh memberikan materi pembelajaran tambahan itu di sekolah. Oke, kemudian ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan yang mungkin ini bisa menjadi acuan kita, di mana yang pertama, ketika anak-anak membolos akan kami panggil orang tuanya. Kemudian yang kedua, apabila anak-anak ini terlambat masuk sebanyak 3 kali, maka akan dianggap alpa 1 kali. Jadi kalau terlambat 6 kali berarti alpanya 2 kali. Ingat bahwa syarat kenaikan kelas itu adalah mengikuti kegiatan pembelajaran penuh minimal 90% dari total jam pelajaran. Maka kalau sering terlambat tentu akan banyak mendapatkan alpa, tentu akan berefek pada kenaikan kelas. Kemudian yang ketiga, apabila anak-anak tidak hadir kegiatan ekskul tanpa keterangan sebanyak 20%, maka tidak berhak mendapatkan nilai, di mana nilai ekskul ini sebagai syarat dalam penerimaan rapot. Kami sengaja mewajibkan anak-anak minimal memilih 1 ekskul karena untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak dalam bidang tertentu. Kami mempunyai beberapa ekskul yang mungkin ini sebagai wadah untuk anak-anak mengembangkan diri mereka. Kemudian kalau menyalahgunakan HP digunakan ketika di sekolah untuk bermain game dalam jam pembelajaran, tentu akan kami lakukan penyitaan, di mana ketika setelah disita, yang boleh mengambil HP tersebut adalah orang tua. Siswa yang melanggar peraturan tentu akan mendapatkan teguran, kemudian pembinaan dari sekolah, kemudian sanksi. Tentu sanksi ini adalah sanksi yang mendidik. Kalau perlu juga kadang-kadang kami juga berupa sanksi fisik, tetapi bukan pemukulan ataupun setrap. Kami tidak melakukan itu, tetapi contoh sederhana kami memberikan anak tersebut disuruh untuk piket, membantu kebersihan sekolah sebagai wujud cinta akan lingkungan sekolah. Hingga apabila sampai sangat parah dan
dilakukan secara berulang-ulang, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua hingga nanti bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, kami menyediakan di sekolah ini menyediakan klub mapel. Apa tujuannya klub mapel ini? Klub mapel ini digunakan sebagai bekal untuk mempersiapkan anak-anak yang memiliki potensi untuk mengikuti berbagai macam lomba dengan proses seleksi. Jadi bukan pelajaran tambahan ya Bapak Ibu. Karena banyak yang salah persepsi klub mapel ini digunakan untuk tambahan pelajaran. Karena tambahan pelajaran ini ada di program kurikulum yang lain, di mana klub mapel ini hanya ditujukan bagi anak-anak yang lolos seleksi dari Bapak Ibu guru yang mengampu. Kemudian untuk ekstrakurikuler kami wajibkan yaitu ekstrakurikuler pramuka. Karena kenapa wajib ekstrakurikuler pramuka? Karena merupakan salah satu hal yang terwujud dalam struktur kurikulum. Sebenarnya ekstrakurikuler pramuka ini sebenarnya masuk ke dalam kegiatan intrakurikuler. Tetapi karena memang waktu anak belajar itu sudah sangat lama sampai jam 2, maka kami ambil hari Jumat sore untuk kegiatan ekskul pramuka ini. Kemudian anak boleh memilih ekskul yang lain yang sesuai dengan minat bakat mereka, maksimal hanya 2. Karena sebenarnya ini sudah terlalu banyak. Kalau pramuka ditambah 2 lagi itu anak-anak nanti akan terlalu capek. Jadi kami hanya sarankan maksimal 2 saja agar anak-anak tidak terlalu capek mengikuti kegiatan di luar, sehingga ketika pulang di rumah mereka masih bisa belajar. Nah, untuk jadwal kegiatan ekstrakurikuler mungkin sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu seperti yang ada di slide ini. Nah, adapun kegiatan yang akan ada di SMP Sin Carolus juga sudah kami kirimkan. Silakan Bapak Ibu download di kolom chat. Seandainya belum bisa, nanti akan kami kirimkan melalui wali kelas untuk diteruskan ke grup WA orang tua. Ya, jadi kegiatan selama 1 tahun ini juga sudah terpampang di sini. Demikian informasi dari kegiatan kesiswaan. Tentunya hidup dan matinya sekolah ini tergantung dari orang tua yang mempercayakan putra-putri mereka untuk kami dampingi di sekolah ini. Pasti banyak hal positif yang tentang sekolah ini, mengenai sekolah ini, sehingga Bapak Ibu guru mempercayakan kami untuk mendampingi anak-anak. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kita selalu berkolaborasi bersama dalam memajukan sekolah ini dengan masukan saran yang positif tentunya. Bantuan Bapak Ibu dalam mempromosikan sekolah kami dengan hal-hal baik ini didapatkan baik oleh putra-putri Bapak Ibu melalui media sosial. Ini sangat membantu bagi keberlangsungan sekolah ini. Jadi Bapak Ibu guru boleh men-sharekan tentang sekolah ini, kebaikan sekolah ini melalui media sosial. Seandainya ada kritik dan saran, silakan langsung disampaikan kepada kami, wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru yang mungkin Bapak Ibu semua merasa nyaman untuk cerita. Kami juga mohon apabila kami ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf atas kekilafan mungkin yang selama ini mungkin sudah terjadi. Jadi apabila ada hal yang baik yang mengenai pelayanan kami mungkin dapat Bapak Ibu bagikan ke orang lain. Namun apabila ada keburukan kami, silakan disampaikan kepada kami. Demikian Bu Diana, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya boleh kita lanjutkan dengan seksi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda. Panjang lebar sekali Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yuda tadi berkenan dan mudah-mudahan juga akan menjadi hal yang positif buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai 3 pertanyaan. Bapak Ibu boleh mengajukan secara langsung. Di sini juga sudah ada beberapa yang menyampaikan di kolom chat. Akan saya bacakan terlebih dahulu, nanti monggo ditanggapi. Yang pertama dari Bapak Niko, orang tua dari Madeline, yang menyampaikan bahwa ini saya singkat saja ya Pak ya, kurang lebih seperti ini yang disampaikan. Mohon diperhatikan penggunaan aplikasi dalam pembelajaran karena ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dibuka karena tidak sesuai dengan usia pengguna. Nanti monggo ditanggapi oleh Pak Renner. Kemudian masih dengan
pertanyaan dari Bapak Niko yang berkaitan dengan ekskul, kegiatan ekskul yang untuk saran untuk di semester depan. Sebentar Bapak Ibu, dikarenakan ya karena mungkin bentrok dengan kegiatan yang di luar sehingga harus mengatur ulang jadwal ekskulnya. Jadi Pak Niko mengharapkan dari awal sudah disampaikan terlebih dahulu, diatur ulang jadwalnya supaya tidak sampai terjadi bentrok. Seperti itu nanti monggo ditanggapi oleh Pak Yuda. Silakan Pak Renner duluan. Baik Bu Diana, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan masukannya terkait dengan penggunaan aplikasi sebagai salah satu alat yang digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Memang merupakan suatu kewajiban lah kita katakan, karena untuk menunjang pembelajaran itu jauh lebih baik, efektif, dan juga tentunya membantu peserta didik dan juga membantu Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Memang kita sadari Bapak Ibu, aplikasi yang kita gunakan pada umumnya adalah aplikasi-aplikasi yang dalam tanda kutip merupakan gratisan atau memang sudah tersedia secara umum di luaran sana, sehingga memang Bapak Ibu guru juga sedikit memiliki keterbatasan dalam memilih aplikasi. Memang cukup banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran lain yang bisa digunakan, tapi memang setiap aplikasi punya positif dan punya sisi kekurangannya. Memang pada saat ini, memang pada umumnya Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi pada umumnya menggunakan Google Form sebagai sarana untuk penyampaian ujian atau tes, prates maupun untuk ulangan harian bisa jadi, ataupun pada umumnya juga menggunakan Quizzes sebagai sarana juga dalam penyampaian untuk penilaian ataupun prates, ataupun juga YouTube dan juga pembelajaran Instagram juga sebagai sarana untuk penyampaian hasil karya anak. Mungkin dari beberapa aplikasi itu memang ada yang tidak sesuai dengan umurnya. Mungkin kedepannya kita akan saling meninjau ulang atau saling untuk memberikan informasi. Dan kami juga Bapak Ibu guru dan pihak sekolah juga sampai saat ini juga selalu belajar dan berupaya untuk mencari aplikasi-aplikasi yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran. Terima kasih atas masukannya dari Bapak Ibu terkait dengan penggunaan aplikasi. Mohon maaf bila sampai saat ini masih ada ketidaknyamanan dalam aplikasi tersebut yang mungkin memang settingan dari pembuatnya memang untuk semua umur atau memang untuk semua umur biasanya, sehingga dianggap aplikasi yang tidak sesuai dengan umur peserta didik saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Diana, nanti mungkin bisa tambahkan Memneli atau Pak Yuda. Selanjutnya bisa pertanyaan lainnya, silakan. Baik, terima kasih Pak Renner. Lanjut dengan Pak Yuda, nanti kalau seandainya Bapak Niko mungkin ada pertanyaan lagi yang lebih lanjut terkait dengan penggunaan aplikasi, nanti boleh bertanya secara japri. Jika tidak memungkinkan sekarang dipertanyakan semua. Baik, lanjut kita ke Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Niko. Terima kasih Bu Diana atas saran dan masukannya. Ini juga akan menjadi perbaikan bagi kami. Kami juga sudah mengupayakan sebenarnya untuk kegiatan ini, jadwal ini kami selenggarakan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, karena memang kami ini bekerja sama dengan banyak pihak. Tentu ada hal-hal yang mungkin di luar batasan kami mohon maaf. Kemudian saya sekaligus menanggapi pertanyaan dari chat untuk Pak Hieronymus dan Bapak Ibu yang lain berkaitan dengan seragam. Kami juga mohon maaf untuk seragam yang sampai saat ini juga menjadi kendala, karena kami juga menunggu, kami selalu bertanya juga kepada penyedia jasa seragam ini dari Jakarta untuk kapan datang, dan datangnya ini selalu dicicil. Ketika dicicil roknya dulu, kemudian besok sudah habis, kaos kaki lagi tiba-tiba datang, besok sudah habis. Jadi kapanpun seragam itu datang akan segera kami informasikan melalui grup
anak-anak maupun grup orang tua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Mokat yang sudah memberikan masukan terhadap pentingnya kejujuran bagi anak. Kami juga ini menekankan. Jadi saya sedikit cerita Bapak Ibu bahwa beberapa kali kami mengajak anak-anak untuk datang ke ruang BK. Nah, kalau dulu ruang BK ini adalah sosok yang mengerikan ya, ruangan yang mengerikan, tempat apa ya, keadilan itu ditegakkan ya seperti itu. Tetapi saat ini di sekolah kami tidak, di mana ruangan BK ini menjadi tempat curhat dan tempat ngumpul anak-anak untuk mereka cerita, sharing, berbagi pengalaman apa yang mereka hadapi, apa yang menjadi keluh kesah mereka. Tentunya ini akan menjadi tindak lanjut bagi kami. Kemudian tadi ada juga bagaimana saran untuk solusi untuk anak-anak yang kebetulan tertinggal botol minum. Nah, untuk anak-anak yang tertinggal bekal botol minum di rumahnya, itu boleh diantarkan ke sekolah Bapak Ibu, bisa dititipkan oleh Satpam dengan menuliskan nama di selembar kertas atau ditempel pada barang yang dibawa tersebut. Nanti Bapak Satpam akan langsung mengantarkan ke kelas. Ataupun seandainya botol minum atau barang-barang anak-anak ini tertinggal di sekolah, lupa bawa pulang, biasanya Tupperware ya. Saya juga sering dimarah sama istri karena botol Tupperware-nya sering hilang kayak gitu. Jadi botol-botol ini selalu kami sediakan yang tertinggal itu ada di sebelah ruang guru. Anak-anak bisa mengambilnya keesokan harinya. Ataupun kadang-kadang kami juga akan umumkan seperti ada jaket yang tertinggal sudah sampai 6 bulan bahkan setahun sampai sekarang tidak ada yang mengaku Bapak Ibu, itu sudah kami kelilingkan ke kelas-kelas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya atas informasi yang bisa saya berikan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Kita sadari bahwa anak-anak yang sekolah di SMP Sin Carolus ini bukan semuanya anak yang berada atau berasal dari keluarga yang berada. Kami juga terima kasih atas bentuk bela rasa Bapak Ibu karena banyak anak-anak di luar sana yang ingin sekolah di sekolah kami, tetapi karena terkendala biaya menjadi sedikit kesulitan. Tetapi dengan bantuan Bapak Ibu melalui gerakan bela rasa, koin Carolus maupun gerakan kotak kaca yang diselenggarakan oleh anak-anak, mereka menjadi terbantu dan bisa bersekolah di sini. Kami juga hingga saat ini masih mengupayakan untuk anak-anak yang berkesesakan, kami mencarikan solusi dengan mencarikan beasiswa kepada anak-anak ini agar benar-benar kita bisa bersinergi bersama memajukan sekolah dan memajukan anak-anak. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Bu Diana? Ya, Mem. Mohon izin saya menambahkan sedikit terkait pertanyaan Pak Heru tadi. Sebenarnya begini Pak Heru, curcol juga lah ya masalah seragam. Seragam itu jauh sudah dipesan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Tetapi ya karena yang memesan itu hanya di satu tempat. Nah, Sekolah Tarakanita ini semuanya sudah ada standarnya. Bahkan seragamnya pun sudah dipatenkan di Dirjen Haki kalau tidak salah, hak kekayaan intelektual. Jadi membuatnya pun tidak sembarangan. Jadi hanya di satu tempat. Seluruh sekolah Tarakanita dengan yang ada di Tulang Bawang Barat itu kalau tidak salah 60 sekolah memesan di sana. Jadi kita nunggu antrian. Jadi kami mohon maaf sekali untuk ketidaknyamanan putra-putri dan juga Bapak Ibu, bahkan ketika seragam itu masuk, misalnya anak yang perempuan masuk, kami tidak mengumumkan lagi ke kelas, tapi Bu Deta mendata siapa yang belum punya ini. Karena ada masuk sekian lembar seragam. Kaos kaki pun juga begitu, yang belum punya kaos kaki berlogo. Siapa yang belum punya, supaya semuanya bagi adil. Nah, sampai hari ini untuk yang cowok belum masuk Pak Heru. Tetapi saya ngajari Bu Reta tiap hari di WA penyedia jasa seragamnya. Mau dibaca, mau direspon, pokoknya tiap hari. Sampaikan ketidaknyamanan orang tua, ketidaknyamanan peserta didik atas layanan seragam yang mereka sediakan. Dan ini juga kami akan sampaikan
ke kantor pusat di Jakarta karena ya kerjasamanya kan tidak dihandle per unit, kita hanya menerima titipan. Mungkin untuk kedepannya karena yang dilayani adalah puluhan ribu peserta didik Tarakanita, kita akan memberikan masukan. Siapa tahu ada perusahaan lain penyedia jasa seragam yang bisa mengakomodir. Sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan baik itu orang tua maupun anak-anak. Tetapi kami tetap mengupayakan melalui kami setiap hari menghubungi, mengingatkan pihak penyedia jasa seragam yang bekerja sama dengan kita. Kemudian dari mamanya Stephen dan Taruli, kalau ada kaos kaki masuk diutamakan yang belum punya. Ya baik Mama, siap, kami juga berusaha seperti itu. Jadi kita utamakan yang belum masuk, ini sudah dipesan. Jadi kaos kaki itu sebenarnya ya seperti saya katakan tadi, jauh sebelum tahun ajaran dimulai itu kita sudah memesan seragam. Kemudian terkait hal yang lainnya tadi ada saya baca, untuk kaos kaki boleh bayar tunai ya. Karena kebetulan tadi kalau tidak salah, adakah Bu Reta di sini? Bu Reta, selamat sore. Tutup pintu, Nak. Bu Reta? Oh, kayaknya tidak ada. Kalau tidak salah, Bu Reta sudah mengumumkan boleh dibayar tunai. Jadi dibayar tunai, nanti kami yang akan setor tunai ke bank. Tapi untuk kasus-kasus tertentu ya Bapak Ibu, tapi untuk kedepannya tidak melayani tunai karena ini kenyamanan yang disebabkan oleh pihak sekolah. Jadi khusus seragam boleh kami terima tunai dulu, tapi nanti ketika situasi kondisi perseragaman stok sudah ada, kemudian kita tidak akan menerima tunai lagi untuk hal-hal lainnya, termasuk juga untuk pembayaran yang lainnya. Ini karena dikenakan kasus khusus yang ketidaknyamanannya yang disebabkan oleh sekolah dalam hal penyediaan seragam. Begitu Bu Diana, tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Mem Nelly. Nah, Bapak Ibu, yang terkasih di sini ada pertanyaan lagi dari Bicara, Bu. Mungkin orang dari Mama tuanya Tagami. Delvin. maaf. Mungkin Ya, dari Pak. Mama Dari Mama Tagami Tagami tadi. tadi Oh, mau Mama bertanya Tagami. secara langsung. Oh, ya, silakan Mama Tagami. Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, Mama. Kondisi kita bisa seperti ini. Ini, Bu, tadi disampaikan tidak boleh pakai jaket. Kebetulan memang anak saya sering pakai jaket karena kondisi dia suka alergi dingin pagi-pagi. Jadi, Mama nggak usah pakai jaket, pakai aja Nak daripada bersin-bersin di sekolah. Nah, itu maaf, tapi nanti kalau memang tidak boleh, saya akan iniin. Karena dia setiap pagi itu pasti bersin-bersin. Itu yang pertama, alergi dingin sepertinya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, anak yang ini apa namanya? Untuk ekskul itu, terutama yang di hari Jumat, padus. Saya bolak-balik tanya, jam berapa Nak? Padusnya jam 1, Mama. Jadi ya namanya kita punya anak cewek ya Bu, kepikiran. Dia pulang jam berapa, ditinggal sampai jam 1, bawa baju untuk pramuka, bawa segala macam supaya dia bisa mandi di sekolah. Nah setelah ekskul, nunggu ke pramuka, mereka juga kan masih berkeliaran gitu. Jadi saya pikir ini boleh saran nggak? Kalau misalnya yang padus itu bisa dimajuin nggak jamnya? Jadi misalnya gitu, ditungguin dia selesai padus, kita jemput pulang, nanti pramuka kita antar lagi. Jadi mereka tidak terlalu lama berserakan di situ anak ceweknya. Itu gitu loh Bu. Tapi kalau bisa sarannya, kalau memang nggak bisa dari pihak ketiga ya apa boleh buat. Terima kasih Bu. Terima kasih Mama Tagami. Bagus sekali ya Pak Yuda. Silakan Pak Yuda boleh tanggapi. Baik, terima kasih ya Mama Tagami atas masukan dan pertanyaannya tadi mengenai alergi dingin itu kan situasional ya, ya Mama, berkaitan dengan alergi tadi disampaikan bahwa kalau sakit itu masih boleh menggunakan jaket. Tetapi kami sarankan seandainya anak-anak yang sehat tentu tidak mengenakan jaket ya. Kemudian untuk ekskul padus tadi kenapa tidak dimajukan? Karena berkaitan dengan anak-anak Katolik yang mengikuti Bina Iman.
Anak-anak Katolik ini mengikuti Bina Iman pada pukul 11.45 sampai 12.45, sehingga pada pukul 1 anak-anak ini bisa langsung ikut kegiatan paduan suara dan ekskul gitar. Nah, untuk keteterannya ya kami juga berusaha keliling terus Bapak Mama di sekolah ini. Kadang-kadang saya sampai depan juga mantau anak-anak kalau kumpul-kumpul, kalau berbuat apa seperti itu langsung saya yang tidak sesuai itu ya langsung saya tegur, saya sapa seperti itu ya Mama ya. Kami mohon maaf untuk kegiatan ekskul di hari Jumat itu memang pelatih memang hanya bisa di hari Jumat, di hari yang lain pelatih tersebut tidak bisa. Demikian Mama Tagami, terima kasih. Untuk langsung saja Bu Diana, karena saya bisa baca lewat chat, untuk Mama Claudia, kaos kaki apakah masih boleh pakai yang SD dulu? Boleh. Bahkan mau pakai yang SMA juga boleh kok Mama. Ya, kalau punya kakaknya yang sudah lulus, masih cukup dipakai dan masih bagus, masih layak digunakan, boleh. Ya, sangat boleh karena ada logonya, logo Tarakanita tersebut. Terima kasih ya Mama ya. Baik, terima kasih Pak Yuda. Di sini ada pertanyaan lagi dari Mama Delvin sepertinya nih. Ya, apakah terlambat sekolah bisa dikonfirmasikan terlebih dahulu karena kondisi sehingga tidak dimasukkan dalam alfa? Contohnya Ya, macet ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Nah, inilah yang kami harapkan Bapak Ibu. Jadi 3 kali terlambat itu 3 kali terlambat yang berulang atau berturut-turut ya. Jadi 3 kali terlambat itu berturut-turut dalam 3 hari itu terlambat semua. Atau dalam 1 minggu terlambatnya 3 hari ya. Jadi kurang lebih seperti itu situasionalnya. Kalau terlambatnya karena mungkin macet di depan gerbang sekolah kayak gitu ya, anak-anak bisa diantar di atas di dekat gubernur itu minta jalan turun ke bawah pagi-pagi kan sehat jalan pagi. Nah itu sih kalau sakit perut sakit mendadak boleh dikonfirmasi kepada sekolah, tentu tidak akan mendapatkan sanksi ya, itu situasional. Terima kasih. Budi, izin saya menambahkan. Iya silakan Mem. Yang sifatnya peraturan dibuat seperti yang saya sampaikan tadi untuk ditaati. Tetapi jika namanya situasional, kondisi tertentu, maka orang tua wajib mengkomunikasikannya ke sekolah. Ya, sekali lagi jika situasional kemudian kondisi tertentu, orang tua wajib mengkomunikasikannya ke sekolah. Bukan berarti anak-anak akan mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan istimewa, tidak. Karena hal-hal seperti yang Mama Tagami tadi sampaikan, itu kan wajib diketahui temannya. Takutnya kan ada kesalahpahaman antar siswa. Oh, kalau Tagami dibolehkan, kami tidak. Nah, kita harus menyampaikan kondisi-kondisi tertentu yang ada pada anak kita ke teman-temannya. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Diana. Baik, terima kasih Mem Nelly, Pak Yuda, Pak Renner sudah menyampaikan materi pada sore hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Mengingat waktu juga sudah cukup sore pukul 17.31. Mungkin jika ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi mungkin yang bisa disampaikan secara langsung, kami persilakan. Tidak ada Bapak Ibu? Cukup? Oke, terima kasih. Jika cukup, mungkin setelah kegiatan ini ada pertanyaan yang belum bisa tersampaikan saat ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan secara langsung, bisa menghubungi Mem Nelly, Pak Renner, atau Pak Yuda, atau ke Bapak Ibu Wali kelas sebagai penyambung. Atau bisa datang langsung ke sekolah ya, Mem Nelly ya, benar bisa ya, boleh. Jadi nanti akan dilayani dengan baik. Tentunya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Sekali-sekali bisa dilihat dan didatangin kita ya, biar bisa melihat juga sekolah. Baik Bapak Ibu yang terkasih, SMP Sinkarus Bengkulu di bawah naungan Yayasan Tarakanita mempunyai visi dan misi yang dilatar belakangi semangat kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carlos Borromeus dengan menekankan terbentuknya pribadi manusia yang cerdas, utuh juga berbela rasa. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan Bapak Ibu memilih sekolah kami
Karena seperti yang sudah dipaparkan oleh para narasumber tadi, sekolah kami memiliki visi dan misi menjadikan putra-putri Bapak Ibu tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga secara karakter. Dengan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, juga berbasis IT, tentu anak-anak kita memiliki nilai lebih yang tentu saja sangat berguna bagi masa depan mereka kelak. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum menutup pertemuan kita pada sore hari ini, Mem Nelly akan menyampaikan kata-kata penegasan atau kata penutup. Kami persilakan Mem Nelly. Oke, baik, terima kasih Bu Diana. Semuanya sudah jelas tadi ya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi sudah jelas. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini dan keberhasilan kita mendampingi putra-putri kita dalam proses pembelajaran. Mereka mengembangkan talenta-talenta, bakat, ilmu pengetahuan, dan karakter itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka mari kita saling bersinergi untuk mendampingi anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang cerdas dan mempunyai integritas dan punya karakter tarakanita. Itu yang membedakan anak-anak kita dengan peserta didik yang ada di tempat lain. Mari kita bangun komunikasi yang harmonis, yang baik, yang terbuka. Bukan berarti terbuka kita bisa menuliskan sesuatu, contohnya di medsos, jika ada kendala, ada masalah, ada ganjalan di hati, mari silakan Bapak Ibu WA atau datang langsung ke sekolah, kita carikan solusinya. Kita berharap dan kita mendoakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang di kemudian hari. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Doa yang baik ya Melia. Doa selalu baik. Selamat pasti. sore Bu, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Joni. Pastor. Ya, terima kasih Bu Diana. Baik, kita lanjutkan kembali kegiatan kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Sekali lagi kami minta bantuan kepada Bu Susan untuk menyampaikan doa penutup. Kepada Bu Susan, disilakan. Baik, Bu Diana. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita ambil sikap berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu kepada kami. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini dengan virtual Zoom. Bapa yang baik, kami berterima kasih sudah mendengarkan sosialisasi dari sekolah. Kiranya Engkau berkati dan dampingi kami selalu. Kami bersemangat dalam mendidik anak-anak kami guna kebaikan sekolah kami. Bimbinglah kasih-Mu di hadapan kami semua, agar input yang kami terima dapat bermanfaat ke depannya sesuai visi misi sekolah cerdas dan berintegritas. Berkatilah orang tua yang hari ini belum ikut dalam Zoom. Kiranya Engkau berkati dimanapun mereka berada. Demikianlah doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Susan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan sore hari ini. Kami mengharapkan tentu saja ada kerjasama antara kita, pihak orang tua, dengan guru, dengan pihak sekolah, semuanya, agar tercipta kelancaran dalam proses yang terjadi di sekolah dan di lingkungan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, boleh beristirahat. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Istirahat. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Remaja. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sore. Selamat sore. Oke,